mengkaji salah satu gerakan sholat, ya, sifat sholat, yaitu namanya ruku. Seluruh ulama bahwa di antara salah satu rukun sholat ruku. Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin, dalam riwayat lain birra'yi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang ilmunya enggak tahu, bukan ulama, terus belajar nafsiri Quran, siap-siap kata Rasul masuk neraka walaupun benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu ya Pak? Ada? Enggak ada? Baik, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita, insya Allah kita akan sama-sama mengkaji salah satu gerakan sholat, ya, sifat sholat, yaitu namanya ruku. Ruku ini juga nama lain sholat. Di sholat itu kadang namanya qiyam. Makanya sholat malam disebut qiyamul lail. Dan tidak boleh ruku kecuali dalam kondisi sholat. Kan gak ada ibadah ruku itu Pak. Adanya ibadah ruku itu gabung ke sholat. Kalau sujud ada sujud tilawah, ada sujud syukur, tapi kalau ruku enggak. Makanya ketika ada firman Allah warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, berarti maknanya apa? Sholatlah. Karena kan enggak mungkin kita ibadah cuman ruku saja, seperti itu. Kalau ada kemudian firman Allah yang bunyinya wa idza qila lahumurka'u wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Nah, maka kemudian makna rukunya itu sholat. Seperti itu. Maka kemudian yang mesti dipahami, kalau dia nama lain sholat, berarti sesuatu yang pokok dalam sholat tersebut. Kalau sesuatu yang pokok tidak boleh ditinggalkan. Seperti itu. Artinya tidak sah, ya, sholat yang bukan sholat jenazah, ya, dan juga bukan sujud tilawah tanpa
ruku. Makanya ruku ini nama lain sholat. Seperti itu. Dari sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari sisi hukum, tidak hanya kemudian sepakat, Pak, tapi ijma. Ijma itu berarti tidak ada perbedaan. Kalau sepakat itu masih ada perbedaan. Itu bedanya sepakat dengan ijma. Nanti ijtima beda lagi tuh. Nah, jadi ijma ulama itu hukum yang dari zaman Rasul sampai sekarang tidak ada yang mengingkarinya. Seperti itu keberadaan hukum tersebut. Maka disebut ijma. Ya, apa contohnya? Ruku. Ya, ulama itu berijma sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Ya, itu menyatakan bahwa tidak sah sholat tanpa ruku. Dari aliran mazhab Islam manapun. Seperti itu. Nah, itu ijma. Tapi kalau kesepakatan 4 mazhab, itu masih memungkinkan ada di antara anggota mazhabnya yang tidak sepakat, Pak. Saya kasih contoh misalnya zakat diberikan kesabilillah kepada para pendakwah. Ya, Pak. Itu sepakat 4 mazhab bahwa hukumnya tidak boleh. Ya, Pak. Tapi sepakat, bukan ijma. Kenapa? Ada beberapa ulama yang memperbolehkan, tapi sedikit sekali. Di antaranya ulama mazhab Imam Malik, namanya Imam Kasani, punya kitab Bada'i'us Shana'i. Seperti itu. Nah, Imam Kasani mengatakan boleh zakat dikasihkan ke para ustadz, para pendakwah yang dikirim-kirim ke daerah, ke apa, kayak gitu. Alasannya apa? Mengembalikan makna sabilillah ke makna bahasa. Yaitu mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sepakat tuh, Pak. Bukan ijma. Ya, cirinya apa? Yang menyelisihi sedikit. Ulamanya sepakat, zakat itu tidak boleh diberikan lewat jalur sabilillah kepada para pendakwah. Kalau pendakwah harus dikasih bukan lewat jalur sabilillah, tapi fakir miskin. Lalu mereka dakwahnya lewat jalur apa? Ya lewat jalur tabarru', lewat jalur sodakoh, lewat jalur hadiah, bukan lewat jalur uang zakat. Seperti itu. Nah, itu membedain mana ijma, mana ittifaq, sepakat. Walaupun zaman akhir ternyata pendapat yang lemah ini jadi masyhur, Pak. Masyhur itu kan bukan berarti karena ulamanya banyak berpendapat, tapi karena banyak dilakukan. Seperti itu. Kenapa kemudian jadi banyak dilakukan? Kebutuhan. Jadi walaupun umat Islam banyak orang kayanya, tapi ternyata yang nyokong dakwah, wajahadu bi amwalihim, itu kurang. Akhirnya duit wajib pun diambil. Padahal posnya sudah ada. Itu namanya istihsan. Nanti kalau nggak ngambil uang zakat, nggak jalan mereka. Kayak gitu, mikirnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, pendapat lemah juga diambil aja. Yang penting ada maslahat. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya ittifaq, kesepakatan.
Tapi kalau ijma, pengingkarnya dosa. Kalau ada seseorang menyatakan boleh sholat tanpa ruku, maka pendapat ini dianggap mengingkari ajaran agama Islam. Karena ada orang sakit yang sholatnya nggak ruku-ruku kok Pak. Cuman rukunya pakai isyarah. Seperti itu. Mau yang berbaring, mau yang apa. Isyarahnya pakai apa? Yang duduk ya pakai bungkuk. Yang tiduran ya pakai gerakan kepala. Kalau sudah tidak mampu lagi pakai kedipan mata. Tapi rukunya tetap ada. Maka bahasanya para ulama itu bukan mengatakan sepakat seluruh ulama. Tapi berijma. Seluruh ulama bahwa di antara salah satu rukun sholat ruku. Seperti itu. Kalau ijtima lain lagi Pak. Ijtima itu kumpul. Kalau kumpul itu 3 orang aja kumpul tuh ijtima tuh. Seperti itu. Apalagi kemudian mengalami pergeseran makna ulama. Seperti itu. Di kalangan masyarakat. Seolah-olah ulama ini label masyarakat. Atau label negara. Kalau masyarakatnya panggil Pak Ustadz berarti ulama. Padahal ulama itu gelar dari Allah. Bagi orang yang tahu masalah agama, maka disebut ulama. Kalau tidak tahu disebut orang awam. Walaupun gelarnya profesor doktor, tapi dalam satu masalah dia tidak tahu, berarti dia orang awam di masalah itu. Kan tidak semua orang tahu seluruh masalah kan Pak? Seperti itu. Yang dia tahu disebut ulama. Seperti itu. Nah, diakui atau tidak diakui sama masyarakatnya, itu urusan lain. Yang tidak tahu disebut orang awam. Tapi yang sok tahu disebut jahlun murakkab, orang bodoh. Itu yang bedain mana awam, mana bodoh. Kalau bodoh itu sudah tidak tahu, ngerasa tahu. Seperti itu. Kenapa dia disebut orang bodoh? Ya karena dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau dia tahu kalau dirinya tidak tahu, itu orang awam Pak. Masih tahu lah, ngerasa kalau dianya tidak tahu. Tapi kalau dirinya sendiri nggak tahu, kalau dirinya tidak tahu, itu kan benar-benar bodoh Pak. Apalagi urusan agama. Seperti itu. Nah, akhir zaman orang bodoh ini bermunculan. Wa yazharu al jahal. Nggak tahu tapi ngerasa tahu. Sebenarnya analoginya sederhana aja sih. Kalau kita nggak tahu daerah gabus terus ditanya Pak gabus mana? Terus jawabnya ke arah sana tuh arah mana Pak? Arah yang Perumnas kayak gitu. Oh sana nih ke arah Perumnas. Kira-kira dia ngasih petunjuk apa nyesatin ya Pak? Nah kan kayak itu sederhananya analoginya. Orang kayak gitu orang apa? Orang tidak tahu ngaku tahu. Yang nanyanya kira-kira tahu nggak kalau dia tidak tahu Pak? Enggak kan nurut aja. Kapan keselnya? Kalau sudah tahu ternyata saya dibohongin. Kapan orang awam kesel dengan orang yang tidak tahu ngaku tahu Pak? Nanti di akhirat. Kenapa? Hidupnya disesatkan sama dia.
seperti itu. Jadi problemnya adalah kurang amanah. Kurang amanah itu kurang apa ya amanah itu bahasanya? Kurang yang enggak sering khianat lah seperti itu. Kurang dipercaya seperti itu. Kurang dipercaya. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, bahwa ijma ini ya diantaranya disebutkan di beberapa kitab ya, sebenarnya hampir seluruh kitab, diantaranya adalah Hasyiah Ad-Dasuki, Mughnil Muhtaj, Kasyaf Al-Qina dan yang lainnya. Apa yang melandasi para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya? Yang pertama surah Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, rukuklah. Loh kok ini jadi dalil bahwa ruku itu wajib? Ya jadi dalil sebab tidak ada ibadah ruku yang tanpa, bener nggak Pak? Ada nggak ibadah yang cuma ruku doang, bukan di luar sholat? Ibadah apa kira-kira Pak? Yang cuma ruku doang. Ah, itu bukan ibadah berarti Ustaz. Tradisi Jepang. Tapi ibadah yang ruku doang dengan Allahu Akbar terus ruku. Habis itu sami Allahu liman hamidah selesai. Ibadah apa ya Pak? Enggak ada kan? Seperti kalau sujud masih ada. Nah, maka kemudian ketika Allah perintahkan ruku, berarti ruku ini perintah untuk sholat. Kenapa Allah bahasakan kemudian bukan ya ayyuhallazina amanu shollu, tapi ya ayyuhallazina amanur ka'u, agar muncul di pikiran umat Islam bahwa sholat itu tidak sempurna kecuali ada rukunya. Makanya diperintahkannya suruh ruku. Coba kalau tidak ikut ulama, bisa nggak Pak nafsirin bahwa ayat ini suruh kita ibadah ruku? Ada nggak ibadah yang rukunya saja? Ada perintah Allah di surah Al-Hajj ayat 77. Wahai orang yang beriman, rukuklah. Berarti cuman perintah ruku. Habis itu apa Pak? Wasjudu, sujudlah. Jadi habis ruku langsung sujud. Ibadah apa itu kira-kira ya? Nah kalau sampai muncul semacam ini, itu yang disebut Rasulullah tafsir cuman pakai logika. Alias tafsir ngawur. Tapi kan logika masuk, bener gak Pak? Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan berarti perintahnya apa? Suruh ruku, habis itu sujud, udah terus. Quran yang perintahkan. Kalau antum gak nurut, berarti antum gak nurut Al-Quran. Apa gak keren bahasa kayak gitu Pak? Tapi ngelurusin apa nyesatin? Nyesatin. Makanya Imam Al-Lais itu bilang al-hadisu madallatun illa lil ulama. Hadis itu kadang bisa menyesatkan kecuali ulama yang memahaminya. Di situ. Boleh enggak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Bagus, tapi yang kembali ulama, Pak. Jangan orang awam ngawur nanti. Kalau orang belajar Quran hadis, tapi yang belajar orang awam, bukan ulama. Ilmu untuk memahaminya tidak ada, ngawur mesti tafsirnya. Dan diancam Rasul. Seperti itu. Diancam Rasulnya apa? Man qala fil Quran bi ghairi ilmin, dalam riwayat lain birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang ilmunya enggak tahu, bukan ulama, terus belajar nafsiri Quran, siap-siap kata Rasul masuk neraka. Walaupun benar. Loh kok walaupun benar? Ya kan orang gila juga bisa ngomong benar. Benar enggak Pak? Ada enggak sesekali orang gila ngomong benar Pak?
Terkadang kan, tiba-tiba misalkan ada orang gila bilang Allahu Akbar misalkan. Itu ucapan salah apa ucapan benar tuh Pak? Yang ngomong siapa? Jadi terkadang orang gila pun bisa ngomong benar. Tapi kan nggak dianggap kayak gitu. Harus ada rumusannya. Nah makanya kemudian Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama. Maka belajarlah Quran dari ulama. Belajarlah hadis dari ulama. Seperti itu. Nah, jadi kalimat irka'u Allah perintahkan ruku, tapi maknanya hai orang-orang yang beriman, solatlah. Dan Allah bahasakan ruku agar kemudian muncul di hati manusia, di pikiran manusia, tidak dikatakan sholat kalau tidak ada rukunya. Makanya sesakit apapun, itu ruku tetap wajib. Yang kedua yang nguatin hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada orang Badui sholat, orang Badui maaf salah. Ada orang yang sholatnya salah terus sampai 3 kali. Terus kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, kata orang Badui tersebut, ma uhsinu ghairaha ya Rasulullah. Saya bisanya cuman ini. Fa'alimni ya Rasulullah, ajarkan saya sholat. Diajarin tuh sama Rasulullah sholat. Tapi sama Rasul diajarin yang wajib-wajib saja. Salah satu yang diajarkan Rasulullah adalah kalimat ini, summarka hatta tatma'inna raqi'an. Kamu kalau sholat, rukuklah sampai benar-benar tuma'nina. Nah, seperti itu. Maka kemudian dari hadis ini ulama ijma bahwa ruku itu rukun salat. Baik, insya Allah difahami ya Pak ya. Atau ada yang ini, kalau misalkan ini ya bisa, kalau ada yang perlu diulang nggak apa-apa Pak, atau yang perlu ditanyakan. Takut kalau belakangan lupa Ustaz. Kemudian yang kedua, hukum tumakninah dalam ruku. Nah ini baru sudah wilayah perbedaan nih Pak. Jumhur. Siapa jumhur itu? Kebanyakan ulama. Madhab Imam Malik. Madhab Imam Asy-Syafi'i. Madhab Imam Ahmad ibnu Hambal. Juga muridnya Imam Abu Hanifah. Namanya Qadi Abu Yusuf. Namanya Qadi Abu Yusuf. Berpendapat bahwa tumakninah dalam ruku dengan kira-kira diam, ngucapinya sih nggak wajib ya Pak, kecuali di madhab Hambali. Diam kira-kira, mengucapkan kira-kira saja subhanallah, diam sejenak, tidak ada pergerakan. Itu adalah rukun sholat menurut jumhur. Jadi kalau ada orang rukunya pelan, Allahu Akbar, baru nempel sami Allah, itu maka sholatnya batal. Kenapa? Enggak ada tumakninah. Termasuk yang sholatnya batal, yang i'tidal tuh. Sami Allahu liman hamidah. Pelan naruh tangannya. Belum nempel sudah sujud. Berarti yang hilang apa? Tumakninah, diam sejenak. Walaupun gerakan sholatnya pelan. Tumakninah itu tidak ditentukan dengan apa gerakan sholat pelan atau cepat.
tapi ada diam sejenak enggak? Jeda di setiap pergerakan. Kadang kalau anak-anak ada yang tangannya gini-gini tuh Pak, enggak mau diam. Nah, itu juga membatalin. Kenapa? Enggak ada diam sejenaknya. Ya, Pak. Nah, makanya kemudian sholat ini kan sama Allah dikatakan waqumu lillahi qanitin. Harus anteng, harus tenang sholat. Harus kunut. Ya, biar khusyuk hatinya. Kan seperti itu. Maka ya jangan sibuk ngurusin pakaian. Kan ada orang sholat ngurusin pakaian terus tuh Pak. Kecuali takut auratnya kelihatan. Nggak bakalan, kan kalau digini-giniin nggak bakalan ini juga Pak. Ya, seperti itu. Ada lagi yang, ya kalau masih punya jenggot nggak apa-apa kali Pak ya. Masih pantas gini-gini. Udah jenggotnya 3 gini-gini kan sambil sholat. Aduh gimana itu. Tumak ninahlah. Biar hatinya ikut tumak ninah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, salah satu zikrullah itu adalah sholat. Sholat itu isinya zikir ke Allah kok. Seperti itu. Maka siapa yang mengatakan sholat isinya zikir? Rasul. Rasul mengatakan inna haza masjid. Ini adalah masjid. Bukan itu. Bahwa inna hadhihi sholah la yasluhu li kalamin nas. Ini sholat haram ngobrol kata Rasulullah. Ya. Innama hiya qiraatul Quran wa zikrullah wa du'a. Sholat itu isinya apa? Zikir, bacaan Quran sama doa. Jadi sholat itu zikir. Seperti itu. Nah, ciri zikir khusyuk itu tumak ninah, tenang. Seperti itu, khusyuk ke Allah. Makanya barisan rapat itu bagian kesempurnaan sholat. Tapi jangan nyari kaki di rakaat kedua. Ya Pak. Kenapa? Cukup dirapatkan di rakaat pertama. Seperti itu. Enggak usah mikirin orang ketika sudah dalam kondisi sholat. Dirapatin, satunya minggir lagi. Itu kapan khusyuknya? Seperti itu. Imam saja atur. Lurus, rapat. Kasih motivasi, pengen dapat 27 enggak sih? Kan kayak gitu. Di antara sempurnanya sholat berjamaah itu kan rapatnya barisan, soft. Mau namanya sholat berjamaah tapi dapat pahalanya cuma 1. Kan gak mau juga. Seperti itu. Nah, karena saling pengertian seperti itu, ya kemudian jangan sibuk mikirin di rakaat kedua. Seperti itu. Waktunya khusyuk. Jangan mikirin sholat orang lain. Terkadang lagi sholat, ngelihat orang salah, kepikiran. Ya memang, diarahkannya biar nggak khusyuk seperti itu. Padahal bahwa di antara kesempurnaan sholat itu khusyuk. Dan mukmin yang beruntung itu yang sholatnya khusyuk kan kayak gitu. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Seperti itu. Yang khusyuk dalam sholat. Nanti beruntung tuh. Maaf boleh tanya tadi. Silakan. Tadi masalah tumaninah itu jedanya ada ukuran durasi nggak berapa? Terus kemudian kalau jadi makmum itu kadang-kala kita harus ikutin imam ya.
Sempat kita nggak tumaninah itu kira-kira. Itu gimana Tad? Baik. Jadi yang pertama, istilah ada semenit, 2 menit itu kan istilah kontemporer ya. Kalau zaman dulu itu ukurannya pakai perbuatan. Ini perjalanan sehari nih. Ini perjalanan jalan kaki setengah hari. Nggak pernah disebut kemudian berapa kilometer itu. Seperti itu. Karena belum zaman modern, Pak. Seperti itu. Maka kemudian ukurannya itu pakai ukuran bacaan. Dianggap tumakninah, kalau diam sejenaknya, kira-kira ucapan orang subhanallah. Segitu tuh berapa detik ya Ustaz? Berapa kira-kira Pak? Bingung juga ya? Nah itu tumakninah. Kaitannya dengan jamaah, jamaah ini ada hal menarik Pak. Ya. Di jamaah itu ada namanya wajib ittiba'ul imam atau mutaba'ah. Dalilnya apa? Mengikuti. Ya, dalilnya apa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Seperti itu. Bukan untuk diselisihi. Fala takhtalifu. Maka jangan pernah menyelisihi imam. Nah, seperti itu. Nah, yang namanya ikut itu, para ulama mengistilahkan hewan Pak. Kaki depan dan kaki belakang. Kaki depan dan kaki belakang ini langkahnya kaki belakangnya ngikuti. Depan dulu, baru belakang. Itu ngikut namanya. Ada enggak hewan yang depan belakang kemudian ngangkatnya bareng? Atau depannya belum nempel ke bumi, belakangnya udah ngangkat. Bisa enggak Pak? Enggak, itu enggak ngikuti namanya. Jadi kalau imamnya belum ruku sempurna, makmumnya sudah bergerak, yang hilang apa? Mengikuti. Kalau mengikutinya hilang, kalau tidak terlalu berlebihan, maka kurang nanti pahala jamaahnya, tidak sempurna. Tapi kalau sampai mendahului, itu nanti jadi batal jamaahnya. Termasuk dalam posisi barisan. Kalau sholat berdua itu kan sejajar ya Pak. Sebelah kanan. Tapi kalau makmumnya maju batal enggak Pak? Batal. Di mana-mana makmum itu enggak boleh di depan. Tidak ada sejarahnya makmum di depan nggak batal tuh Pak. Nah pertanyaannya dihitung maju tuh di mana? Di tumit kata para ulama. Maka hati-hatilah kalau sejajar. Jangan sampai tumitnya ndahuluin imam. Bukan salah sejajarnya. Yang takutan mundur dikit Pak. Itu nggak sejajar, masih sejajar kok. Buktinya apa? Badannya masih sejajar. Apalagi yang gaya sholatnya miring-miring tuh. Standarnya susah kan. Kan ada imamnya yang kemudian badannya miring ke arah. Kemana tuh Pak biasanya? Nyerong ya dikit kayak gitu. Akhirnya kemudian makmumnya lebih duluin. Disadari atau tidak disadari, yang hilang apa? Status makmum. Karena makmum itu tidak boleh di depan imam. Di situ. Bukan tidak boleh sejajarnya ya Pak. Yang tidak boleh itu adalah mendahuluinya. Seperti itu. Standarnya adalah tumit. Tumitnya standar enggak? Nah,
Seperti itu. Jadi kalau ngikutin mutaba'ah, mengikuti, pengen sempurna, Allahu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Bukan Allah, makmumnya sudah Allah. Kan gitu. Berarti ini bukan mengikuti, tapi membersamai. Namanya muqaronah. Membersama itu ada yang fahisha, kebangetan membersamainya. Ada yang agak mundur-mundur dikit. Tapi standar mengikuti itu adalah imam selesai sempurna ruku, makmum baru ruku. Cuman kan kadang kalau sholat jangan kayak gitu, lupa ya Pak. Nah itu makanya perlunya khusyuk tuh di situ. Udahlah nggak usah mikirin yang macam-macam dulu. Pikirkan saja rukunya ngikutin imam enggak, jangan sampai hilang konsentrasi. Ustaz, bagaimana cara sholat khusyuk? Ya ikuti saja aturannya. Kalau jadi makmum jangan duluin imam atau jangan membersamai imam. Benerin rukunya, benerin bacaannya, benerin takbirnya, itu saja dulu. Nah, nanti juga khusyuknya muncul. Seperti itu. Karena khusyuk itu anugerah. Seperti itu. Dikhusyuk-khusyukin, kalau pikirannya kesana kemari, tetap aja tuh kesana kemari. Bener nggak Pak? Nangis-nangis. Jangan-jangan air mata buaya. Nah, seperti itu. Baik, cukup ya Ustaz ya. Nah, baik. Barangkali kalau ada yang lain, boleh Pak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mungkin agak mundur sedikit atau agak menyeluruh. Kita ini kebanyakan ya, terutama saya ya. Artinya kita lahir itu jadi Islam itu karena memang orang tua kita Islam. Nah itu secara umum. Nah, terus kalau di kampung itu kan gini Pak, rata-rata masyarakatnya itu kan homogen. Artinya misalnya yang kampung ya, ini enggak kayak di kota. Iya, misalnya searah. Ya, mazhabnya satu gitu iya, kan. Okay. Ya kita kan ikut, namanya masih kecil kan Pak. Nah setelah di kota ini kan ngaji macam-macam. Oh ternyata ada 4. Oh perbedaan ini kita sudah mulai tahu belajar. Nah setelah ya walaupun tidak keseluruhan, tapi artinya kita sudah dapat wawasan. Oh mazhab ini seperti ini. Nah kita itu memang harus memilih atau misalnya ya mungkin kalau yang beruntung bisa sekolah di Al-Azhar atau Arab Saudi. Nah memutuskan saya ikut mazhab apa nih. Nah, misalnya karena dulunya itu kan cuma satu kita tahunya. Betul. Begitu kita sudah ada mazhab, ternyata 4. Yang 4 pun nanti ada beda-beda lagi. Nah, contohnya misalnya yang Imam Syafi'i katanya. Imam Syafi'i itu ada yang tahlilan, ada yang enggak. Nah, ini mohon pencerahannya. Mungkin kalau misalnya Pak Ustadz sendiri kan, saya sudah tahu semua. Akhirnya seperti itu. Enggak, ini maksudnya untuk kita ini. Bagaimana? Iya betul. Baik. Saya kira karena ini kan kalau saya ini kan pertanyaan awam saja. Cuman karena kita ngaji di kota itu ya jadi heterogen. Betul. Saya kira itu saja ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mesti harus diperhatikan ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, beribadah itu kalau bisa jangan ikut-ikutan, tapi pakai ilmu. Pakai ilmu itu tidak perlu harus tahu Quran, tahu hadis, Pak.
Cukup pakai ilmu tahu dari gurunya. Seperti itu. Sebab ibadah ikut-ikutan dengan ibadah belajar itu beda. Termasuk sholat. Ya, Pak. Kalau ikut-ikutan itu kita tidak tahu salah apa benar. Tapi kalau ikut belajar sama ulama itu, sama orang yang ngerti ilmu, kita nggak tahu nih dalilnya takbir apa, iftitah kayak gini apa. Tapi ada yang bertanggung jawab ulama. Bahwa sholat kita sudah dibenarkan ulama. Jadi munculnya yang aneh-aneh itu karena ngikut-ngikut, Pak. Seperti itu, karena ngikut. Orang kan belajar sholat banyak yang kemudian ngikut. Ya, seperti itu. Apa maksudnya? Sholatnya itu nggak pernah ditashih, dibetulkan di hadapan seorang guru. Pokoknya ngerasa saya sudah bener lah sholatnya seperti itu. Tapi emang kamu sholat bener pernah yang benerin, yang bilang kamu sholat bener ustadz siapa? Kan gitu. Itu juga kan mikir, Pak. Perasaan kecil saya pernah dibenerin. Ya siapa yang benerin? Guru SD-nya. Ya, kan kayak gitu. Iya guru SD saya. Siapa namanya? Kapan waktunya? Bagaimana cara pembenarannya? Nah, itu kan namanya pertanggung jawaban. Seperti itu. Nah terkadang itu hilang, Pak. Jadi sholat ya karena kita ikut berjamaah dari kecil, diajarin sekilas-sekilas, nggak utuh dari takbir sampai salam. Jalan terus tuh. Nah itu berarti tidak pakai ilmu tuh. Sehingga banyak muncul kesalahan dalam sholat bukan karena pakai ilmu. Seperti itu. Nah tapi kalau pakai ilmu nanti ketemu dengan masyarakat yang berbagai macam pun, ya sudah santai saja. Yang penting sholat kita kan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Tapi nanti ada pilihan mazhab A, B, C, D kayak gitu. Selama ada ilmunya, insya Allah menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas orang awam sederhana. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian orang awam, tidak perlu tahu Quran, hadis, dalilnya apa, Pak. Saya juga nggak yakin ini, Pak. Mohon maaf, bukan ini ya. Kalau misalkan yang hadir di sini suruh nyebutin dalil dari takbir sampai salam, kira-kira bisa nggak ya, Pak? Nah, kira-kira dulu kayak gitu. Kan susah juga. Udah nggak usah nyebutin dalil secara perinciannya. Pakai umumnya saja takbir kayak gitu, pakai riwayat hadis siapa, Bukhari apa Muslim. Lupa juga, Pak. Mikirin minyak hilang aja pusing ini kan, seperti itu. Apalagi suruh mikirin dalil. Maka Allah itu tidak pernah memberatkan orang awam. Orang awam itu yang penting sholatnya sudah pernah dibenarkan sama gurunya. Selesai itu. Seperti itu. Nanti di akhirat pertanggungjawaban siapa? Sholat kamu salah. Saya ikut guru itu. Ya ditarik gurunya. Seperti itu. Jadi yang mempertanggungjawabkan ulama. Yang disampaikan itu benar atau salah. Yang tanggung jawab ulama, bukan orang awam. Orang awam tugasnya ngikut. Nah, kalau kemudian diajarkan berbagai macam mazhab, lalu kita ikut yang mana? Ikutlah yang membuat kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cirinya tambah dekat itu? Ya jauh dari maksiat. Kan Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Salah satu kemaksiatan itu apa, Pak? Su'udzon. Quran yang bilang inna ba'dadh-dhonni ismun. Prasangka buruk itu dosa.
Jadi kalau sholat kita memperbanyak menghasilkan prasangka buruk, apalagi curiga sama imamnya, periksa deh sholat kita bener nggak? Nanya imamnya enggak, curiga iya. Mau sampai kapan suudzon sama orang? Akar suudzonnya apa, Pak? Ngerasa benar, betul nggak? Dan ngerasa paling benar itu apa? Kiber, sombong. Dosa lagi nggak itu, Pak? Dosa lagi. Sholat kita aja nggak tahu. Nah, maka pilihlah sholat yang membuat kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sebab tujuan hidup ini kan, mazhab ini kendaraan yang menghantarkan kita kepada ilmu. Ilmu yang menghantarkan kita kepada amal soleh. Amal soleh menghantarkan kita pada rahmat Allah. Rahmat Allah menghantarkan kita ke itu kan. Ujungnya satu, pengen masuk surga. Nah, boleh nggak dicampur aduk mazhabnya? Boleh selama punya prinsip. Dan tidak ada orang itu kemudian semazhab. Setahu saya ya. Contoh ada orang ngaku Syafi'i. Di mazhab Imam Asy-Syafi'i itu kalau jual beli tidak boleh mu'atoh. Harus ada ijab qabul. Masa beli nasi uduk, Bu, saya beli nasi uduk ya, iya saya jual, sah kayak gitu. Ada nggak model kayak gitu, Pak? Enggak, paling sah-sahan pas nikah aja. Gitu. Imam Syafi'i ngatur, di mazhab Imam Asy-Syafi'i itu ridho itu syarat rukun syarat dalam ijab qabul. Ijab qabul itu syarat ridho. Dan dia rukun jual beli. Nah, seperti itu. Akhirnya ikut mazhab siapa? Mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal yang memperbolehkan cuman serah terima. Kasih duitnya 7.000, nasi uduknya diambil, selesai. Seperti itu. Nah, itu mazhab. Yang tidak boleh itu tidak punya prinsip. Apa contohnya? Imam Syafi'i mengatakan nyentuh istri itu wudunya batal. Ada dalilnya, Pak. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan nyentuh istri itu tidak batal wudunya. Seperti itu. Habis assalamualaikum warahmatullahi, salaman dengan istrinya. Habis itu sholat lagi. Pak, kok enggak wudu dulu? Enggak, boleh. Gitu. Tanpa wudu. Ada imamnya. Sholat kan, seperti itu. Nah, terus kemudian besok-besoknya wudu. Pak, kenapa wudu? Wah, harus wudu ini, ada imamnya. Ini kan enggak jelas. Plin-plan. Jadi kalau pas semangat ikut mazhab ini. Pas lagi malas cari yang bolehin. Nah, makanya saya ini sedikit ya Pak, saya masih bingung mungkin karena kebodohan saya. Jadi setahu saya di bab masalah zakat yang menyebabkan bahwa emas wajib zakat itu as-samaniyah. Yang mengharamkan emas dikredit juga as-samaniyah. Sama itu alasannya. Maka orang yang menghalalkan kredit emas tidak boleh mewajibkan zakat pada emas. Kecuali pelin-pelan. Seperti itu. Dan orang yang kemudian, saya tidak bicara halal haramnya ya Pak. Cuman bicara punya prinsip. Orang yang mengatakan bahwa emas itu wajib zakat, kayak gitu. Mau batangan, mau dinar dirham, seperti itu. Maka emas haram dikredit.
Ada riba di situ. Muncul problem di mana? Kalau pas urusan hutang piutang, emas boleh dikredit, muncul dalil. Pas urusan zakat, emas diwajibkan zakat. Padahal alasannya sama, as-samaniyah. Nah ini kan namanya pelin-pelan dalam beragama. Seperti itu. Nah yang semacam itu tuh takutnya jatuh ke dalam talfik namanya. Istihza bihukmillah. Main-main dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tapi satu lagi ya Ustaz. Ada ini. Tapi Pak, ada yang lebih penting daripada prinsip bermazhab, yaitu menghindari fitnah. Fitnah itu apa? Omongan orang, rasa benci. Seperti itu. Jangan terjebak dalam fitnah. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal ngimamin sholat lama banget, Rasul kemudian negur Mu'adz enggak? Negur dengan bahasa atakuna fatanan ya Mu'adz. Kamu mau jadi fitnah buat makmummu. Seperti itu. Jadi maksud saya sederhana gini. Walaupun kita ini biasa misalkan enggak kunut, kalau jamaahnya banyak yang kunut, kunutlah. Menghindari fitnah. Minggirkan dulu tuh prinsip tuh. Jangan jadi omongan orang. Toh masalah khilafiyah. Kalau enggak mau jangan jadi imam. Seperti itu. Begitupun sebaliknya. Kalau masyarakatnya enggak suka kunut, ya jangan kunut, jangan maksain kunut. Nanti akan jadi fitnah di masyarakatnya. Toh masalah khilafiyah. Minggirin dulu prinsipnya. Nah itu makna bahwa Rasul melarang seseorang mengimami di satu daerah yang dia tidak kuasai, Pak. Walaupun hafiz Quran. Di situ. Jadi pindah mazhab ini boleh enggak? Boleh, bahkan sampai ke derajat wajib kalau menghindari fitnah. Seperti itu. Selesai sholat urusannya apa? Urusannya debat tuh Pak. Bukan malah tenang hatinya ribut. Termasuk nanyain, ini nanti saya kalau jadi imam, panjangnya suratnya kira-kira berapa ayat ya? Jangan sampai kemudian ada makmum muncul tuh. Waduh, imamnya ini nih panjang banget, mundur deh ganti masjid. Itu kan masalah. Ya, seperti itu. Jadi dihindari fitnah itu. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang kemudian macam-macam pemikirannya? Ya diganti aja nggak apa-apa sih Pak. Nah, hari ini kunut, besok nggak kunut. Masalahnya apa di situ? Sehingga kemudian saling menghargai. Punya prinsip nggak? Punya. Yaitu prinsip menghargai perbedaan. Daripada maksain kehendak. Ribut iya, yang hilang apa? Persaudaraan. Orang debat kan gini. Walaupun kita menang, kalau yang didebat bos, besok kita dipecat Pak. Gara-gara menang debat, yang kalah debat kawan kita, besok bisa nggak nyapa tuh kawan kita. Sakit hati. Lalu apa yang dikejar dengan berdebat itu? Nah, apalagi khilafiyah itu, perbedaan itu sudah ada sejak zaman Rasul. Maka menghindari fitnah itu jadi bisa mencapai derajat wajib demi menghargai keberadaan masyarakat. Termasuk zikir jama'i loh Pak. Zikir keras dan zikir pelan itu dua-duanya ada di Sahih Muslim, buka aja.
Seperti itu. Yang kalau habis itu kenceng pakai mic itu, tidak perlu diingkari, itu ada mazhabnya. Yang pelan pun ada mazhabnya. Cuman kalau biasanya pelan ya jangan keras, ganggu nanti. Kan seperti itu. Nah, prinsipnya semacam itu kurang lebih. Wallahu a'lam. Baik, gimana Ustaz? Udah lebih kayaknya ya. Baik, mohon maaf ya Pak atas ini kekurangan dan hal-hal yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah ridhoi, juga mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti di hari kiamat. Hadanallah wa iyyakum jami'a wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.